Pulau Sulawesi didiami oleh berbagai macam suku yang punya sejarah dan keunikannya masing-masing. Suku-suku ini banyak yang telah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Di video kali ini, saya mau membahas tentang suku-suku di Sulawesi yang dianggap sebagai suku yang paling lama mendiami pulau tersebut. Lantas, suku-suku apa sajakah itu? Sebenarnya agak susah untuk mencari tahu suku-suku apa saja yang tertua di Sulawesi, karena saking banyaknya suku dan juga saking banyaknya versi sejarah yang diyakini oleh komunitas suku tersebut. Namun, sebuah artikel yang ditulis oleh Portal Sulut telah membahas hal tersebut. Jadi, mari kita bahas artikelnya. Sebagai tambahan, suku-suku yang akan dibahas di sini adalah suku yang masih ada sampai sekarang, yang masih eksis. Suku-suku yang telah dianggap punah dan tidak lagi ada tidak akan dibahas di sini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita bahas suku yang pertama. Nomor 1, suku Gorontalo. Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Makassar, Parepare, dan Manado. Mengingat statusnya sebagai kota tua, maka tak heran apabila suku Gorontalo yang mendiami daerah tersebut dianggap sebagai salah satu yang tertua di Sulawesi. Suku Gorontalo atau yang sering disebut dengan Hulontalo yang banyak bermukim di Provinsi Gorontalo diperkirakan memiliki jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa dengan masyarakat yang sebagian besar merupakan seorang muslim. Orang-orang Gorontalo banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan juga petani. Yang kedua, suku Mongondo. Suku Mongondo adalah sebuah etnis di Indonesia. Dahulu, suku ini memiliki kerajaan yang bernama Bolang Mongondo, yang kemudian pada tahun 1958 secara resmi bergabung ke dalam Indonesia, serta menjadi Kabupaten Bolang Mongondo. Suku ini mayoritas bermukim di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Orang-orang suku Mongondo mempercayai bahwa nenek moyang mereka berasal dari pasangan Guma Langit dan Tende Duata, serta pasangan Tumo Toiboko dan Tumo Toibokat yang tinggal di Gunung Komasan. Masing-masing dari pasangan ini menurunkan keturunan yang kemudian menjadi suku Mongondo. Yang ketiga, suku Moronene. Suku Moronene sendiri sebetulnya merupakan suku asli pertama yang bermukim di wilayah Sulawesi Tenggara. Namun, pamornya kalah dibanding dengan suku Tolaki, karena pada abad ke-18, kerajaan Moronene kalah dari kerajaan suku Tolaki. Kebanyakan dari penduduk suku Moronene memeluk agama Islam. Di masa lalu, suku Moronene dahulu sering menerapkan sistem ladang berpindah dalam usaha pertanian yang dilakukannya. Namun sekarang mereka sudah mulai untuk hidup menetap dan telah meninggalkan sistem tersebut. Salah satu kelebihan suku Moronene adalah sangat mencintai alam sekitar. Kecintaan mereka pada alam membuat keseimbangan ekosistemnya selalu terjaga. Yang keempat, suku Minahasa. Daerah Minahasa termasuk salah satu tempat migrasi pertama orang-orang Austronesia ke arah selatan pada akhir milenium ketiga dan kedua. Menurut mitologi sendiri, orang Minahasa adalah keturunan dari Toar dan Lumimut. Suku Minahasa dapat disebut sebagai suku terbesar yang mendiami Provinsi Sulawesi Utara. Masyarakat Minahasa banyak yang menjadi penganut agama Kristen Protestan. Setidaknya ada sekitar 80% dari populasi masyarakat Minahasa yang menjadi penganut Kristen Protestan. Sementara 20% sisanya merupakan pemeluk Islam
Hindu, hingga Buddha. Yang kelima, suku Buton. Suku Buton merupakan kelompok masyarakat yang banyak mendiami wilayah Sulawesi Tenggara, atau tepatnya di Pulau Buton. Sebagian besar masyarakat Buton merupakan para pelaut yang handal. Maka, bukan suatu yang mengherankan apabila banyak orang yang menyebut suku Buton sebagai suku pelaut. Sama halnya dengan suku Bugis dan Mandar, suku Buton telah banyak yang melakukan perjalanan laut hingga ke berbagai penjuru Nusantara. Orang-orang Buton banyak yang memeluk agama Islam. Untuk bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah bahasa Wolio. Yang keenam, suku Makassar. Suku Makassar termasuk dalam rumpun suku Bentong, Kongko, hingga Selayar. Kebanyakan mereka yang termasuk suku Makassar ini banyak bermukim di daerah Makassar, Goa, Maros, Jeneponto, Takalar, Bantaeng, hingga Selayar. Mangkasara adalah sebutan yang disematkan kepada suku ini. Mangkasara memiliki makna sikap yang terbuka kepada siapapun. Di sisi lain, Mangkasara juga memberikan gambaran mengenai bagaimana keberanian dan sikap penakluk daripada orang-orang Makassar ini. Sumber-sumber Portugis pada permulaan abad ke-16 telah mencatat nama Makassar. Bahkan dalam syair ke-14 Nagakertagama karangan Prapanca, nama Makassar, Pulau-Pulau Makassar, atau lebih dikenal saat ini dengan Pulau Sulawesi, telah tercantum. Yang ketujuh, suku Toraja. Dalam berbagai sumber sejarah, Toraja banyak diyakini sebagai suku tertua di Sulawesi Selatan. Suku Toraja dianggap sebagai nenek moyang dari suku-suku lain di Sulawesi Selatan. Mengingat Toraja yang dikategorikan sebagai Proto-Melayu, maka tak heran apabila Toraja adalah salah satu yang tertua di Sulawesi. Meskipun belum diketahui secara pasti apakah Toraja yang paling tua atau bukan. Asal-usul suku Toraja berasal dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Awalnya, imigran asal Teluk Tonkin ini tinggal di wilayah pantai yang ada di Sulawesi, namun mereka pindah ke dataran tinggi yang sampai saat ini masih didiami oleh suku Toraja. Disebutkan juga bahwa masyarakat yang mendiami tanah Toraja ini adalah hasil pencampuran dari penduduk lokal yang memang tinggal di dataran tinggi Sulawesi Selatan dengan para imigran dari Teluk Tonkin di Yunan, Cina Selatan. Mereka berlabuh di sekitar hulu sungai, yakni daerah Endrekang, dan kemudian membangun pemukiman di sana. Yang kedelapan, suku Kaili. Suku Kaili adalah salah satu suku asli yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di sekitar kota Palu dan sekitarnya. Suku Kaili terutama mendiami daerah pegunungan dan pesisir di wilayah tersebut. Suku ini memiliki kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat yang khas. Suku Kaili atau etnik Kaili adalah salah satu kelompok etnis yang memiliki rumpun etnik sendiri. Ada puluhan rumpun suku Kaili, seperti rumpun Kaili Redo, rumpun Kaili Rai, rumpun Kaili Moma, rumpun Kaili Daa, rumpun Kaili Inde, rumpun Kaili Tara, dan masih banyak lagi. Yang kesembilan, suku Mandar. Berdasarkan sejarah, suku Mandar telah ada sejak abad ke-16. Terbentuknya suku Mandar berawal dari adanya persekutuan 7 kerajaan di wilayah pesisir, atau biasa disebut dengan istilah Pitu Bagbana Binanga, dengan 7 kerajaan yang ada di wilayah pegunungan, atau Pitu Ulun Nasalu. Ke-14 kerajaan ini memutuskan untuk bersatu dan akhirnya membentuk etnis masyarakat yang bernama suku Mandar. Yang ke-10, suku Bugis. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa suku Bugis merupakan salah satu suku tertua yang mendiami Indonesia. Diperkirakan, nenek moyang suku Bugis merupakan suku Deutero Melayu yang telah melakukan migrasi sekitar 3000 hingga 1200 Masehi. Suku Bugis dalam kesehariannya masih banyak yang bertutur dengan bahasa Bugis. Berdasarkan catatan yang ada, suku Bugis dikenal sebagai suku bangsa yang sangat tahan banting. Mereka berani merantau hanya dengan modal nekat saja. Dan itulah yang membuat mereka meninggalkan banyak nama di berbagai negara sampai saat ini.
Dan teman-teman, itulah tadi 10 suku tertua di Pulau Sulawesi. Seperti biasa, kalau ada saran dan masukan bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan bagaimana menurut kalian tentang suku-suku di atas? Apakah ada suku-suku lain yang masuk tertua tapi belum saya bahas? Silahkan tulis juga di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.